Ya, perkenalkan nama saya Galir Supandu. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Kami dari Politeknik Industri Atmi. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang photoelectric sensor. Ya, yang pertama, apa sih itu sensor photoelektrik? Sensor photoelektrik itu adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi jarak, kehadiran atau keberadaan suatu objek yang menggunakan pemancar cahaya, inframerah, dan penerima fotoelektrik. Sinyal keluaran dari fotoelektrik ini dapat berupa analog ataupun digital dan sering dimodifikasi secara internal dengan logika waktu, penskalaan, atau pemrosesan sinyal lainnya sebelum keluaran atau output. Berikutnya ada spesifikasi dari sensor fotoelektrik. Di sini kami mengambil sensornya itu tipe E3ZF, di mana ini adalah sensor yang dipakai sebagai pendeteksi kelengkapan barang dan juga lain-lain. Di sini bisa dilihat spesifikasi E3ZF-nya. Di sini kami mengambil spesifikasi ini itu berasal dari Misumi Indonesia. Nah, kemudian ada bagian sensing mode. Di sini sensing mode itu ada 3, yaitu truth beam, retroreflective, dan juga diffused beam. Yang pertama ada truth beam tadi. Cara kerjanya adalah pemancar dan penerima sensor. Truth beam ditempatkan dalam wadah berbeda yang terpisah satu sama lain. Pemancar E akan mentransmisikan langsung ke penerima R. Jika suatu objek atau O menginterupsi berkas cahaya, tegangan penerima turun dan fungsi switching dimulai. Nah, di sini bisa dilihat gambar dari truth beam. Kemudian yang kedua ada retroreflektif. Di sini cara kerjanya itu sensor retroreflektif berisi emitor dan penerima dalam satu wadah. Cahaya dari pemancar itu dipancarkan kembali dari reflektor ke penerima. Jika berkas cahaya terganggu, fungsi switching dimulai. Ini bisa dilihat juga gambarnya. Jadi dia kayak ada pantulan gitu. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Gali. Oke, sekarang yang ketiga itu yaitu diffusion beam. Sebenarnya diffusion ini cara kerjanya sama dengan reflective yang tadi, yaitu cahaya dipantulkan dengan sensor retroreflektif, namun tidak perbedaannya tidak memiliki reflektor. Sebaliknya, cahaya yang dipantulkan dari objek yang direkam dievaluasi oleh penerima. Oke, kita bisa selanjutnya. Oke, kita masuk ke kelebihan. Apa sih kelebihannya dari sensor ini? Yaitu yang pertama, sensor non-kontak ini mampu memberikan respon dinamis yang lebih tinggi terhadap target yang bergerak. Jadi responnya itu lebih bisa lebih peka atau lebih cepat daripada sensor induktif atau konduktif yang biasanya. Kemudian memiliki resolusi pengukuran yang lebih tinggi dan kemampuan untuk mengukur bagian kecil target yang rapuh. Nah, jadi bisa dibilang sangat detail ya untuk sensor ini. Kemudian sensor non kontak juga hampir terbatas dari kesalahan histerisis, yaitu kesalahan yang terdiri pada sensor kontak pada titik-titik tertentu, di mana target bisa misalnya berubah arah. Dan yang terakhir kelebihannya yaitu pada sensor non kontak tidak ada resiko untuk merusak bagian yang rapuh yang diakibatkan karena kontak dengan probe atau probe pengukuran, dan bagian-bagian tersebut dapat diukur dengan proses dinamis yang lebih tinggi dan lingkungan yang sesuai dengan standar manufaktur. Jadi untuk potensi untuk merusak benda kerja atau benda yang dibaca dari sensor tersebut sangat kecil. Jadi bisa dibilang ini sensor yang aman untuk benda kerja yang riskan atau yang mudah tergores dan sebagainya. Oke, kemudian kita beralih ke kekurangannya.
Nah, di sini ada dua kekurangan. Yang pertama itu tidak seperti sensor kontak yang mengandalkan kontak fisik. Nah, sensor ini dipengaruhi oleh suhu lingkungan, target di sekitar, dan keberadaan sensor lainnya. Jadi, untuk sensor ini bisa saja terganggu dengan sensor lain, bahkan dengan suhu ruangan yang perbedaan yang cukup tingkat dan cukup jauh perbedaannya dapat mempengaruhi dari sensor ini. Kemudian yang kedua, pada beberapa sensor proximity ada dua sensor wire yang digunakan, yakni untuk saluran listrik dan saluran sinyal. Nah, hati-hati jika hanya kabel listrik yang tersambung, elemen internalnya dapat rusak. Jadi, bisa dibilang kalau kita tidak membaca datasheet atau buku panduan atau panduan cara memasang sensor ini, dapat merusak internalnya atau komponen-komponen yang berada di dalam sensor tersebut. Jadi kita harus sangat hati-hati serta mengikuti tata cara sesuai datasheet atau buku panduan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dan Gali jelaskan. Kami sangat berterima kasih atas perhatian Anda untuk menonton ini. Jika ada masukan atau sebagainya, bisa komen di kolom komentar. Baik, dari saya cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Gali. Ya, mungkin di sini juga ada channel YouTube, jadi nanti kalau teman-teman ingin melihat videonya bisa langsung ke channel YouTube-nya, langsung diklik aja. Nah, mungkin itu saja sih dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian.